pertemuan kali ini kita akan bahas tentang pendekatan dan konsep pembangunan serta permasalahannya. Nah, kalau kita bicara mengenai pembangunan yang berorientasikan kepada nilai ekonomi, maka setiap negara pasti memiliki suatu tujuan dan target sasarannya. Nah, tujuan dan target sasarannya itu adalah bagaimana menciptakan suatu kemakmuran. Nah, kemakmuran ini bertujuan untuk menciptakan kekuatan nilai ekonomi agar nantinya setiap negara memiliki kemampuan dalam hal mengolah nilai kekayaannya sendiri. Nah, oleh sebab itu, diupayakanlah nilai kemakmuran yang diciptakan. Tentu, kemakmuran yang diciptakan ini harus dilakukan oleh suatu negara. Nah, tentu untuk menciptakan suatu kemakmuran yang berbasis kepada nilai pembangunan ekonomi, maka diperlukan adanya suatu konsep. Nah, konsep ini apa? Bicara mengenai bagaimana suatu negara untuk memformulasikan dan menciptakan suatu model dan perumusan terhadap nilai pembangunan ekonomi. Nah, tentu ada suatu konsepnya. Nah, bagaimana konsep nilai pembangunan ekonomi? Nah, konsep pembangunan nilai ekonomi ini di Indonesia ada dalam pasal 33. Nah, ayat 1, 2, dan 3. Nah, ada yang tahu? Nah, pasal 33 ayat 1, 2, dan 3. Nah, silakan coba boleh dicari. Nah, inilah konsep yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 bagaimana negara Indonesia menjalankan nilai ekonominya. Ya, sudah ketemu? Atau kalau sudah ketemu, tolong dibacakan pasal 33 dulu ayat 1. Ya, silakan. Oke, pertama dikatakan bahwa konsep nilai ekonomi yang dijalankan demi mencapai kemakmuran dalam hal pembangunan ekonomi di negara kita berdasarkan dari nilai kekeluargaan. Nah, kekeluargaan ini apa? Yaitu bagaimana perekonomian Indonesia dibangun berdasarkan nilai kebersamaan. Kebersamaan ini maksudnya adalah berorientasikan kepada kepentingan masyarakat yang nantinya bertujuan apa? Menciptakan keadilan dan kemakmuran. Nah, tentu nantinya bahwa menjalankan ekonomi berdasarkan dari nilai kekeluargaan ini dibangun berdasarkan nilai daripada demokrasi Pancasila. Nah, demokrasi Pancasila ini sebagai nilai landasan. Nah, bagaimana membangun nilai perekonomian di Indonesia? Yang terdiri, kita pasti tahu, yang terdiri dari 5 sila. Sila pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Membangun perekonomian Indonesia harus berdasarkan nilai luhur, yaitu berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan nilai perekonomian berdasarkan norma dan etika. Seperti menyelenggarakan kegiatan perekonomian berdasarkan good corporate governance. Yaitu apa? Bahwa pembangunan perekonomian harus berdasarkan tata kelola secara benar, yang berdasarkan transparansi, keterbukaan, lalu yang kedua adanya fairness, keadilan, lalu adanya achievable, lalu bisa tidak untuk dipertanggungjawabkan, responsibility. Nah, ini diperlukan. Nah, selanjutnya apa? Sila kedua. Ada yang tahu sila kedua? Nah, kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti apa? Pembangunan nilai ekonomi harus berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, seperti apa nilai-nilai kemanusiaan? Berdasarkan menghargai setiap potensi, setiap peluang, lalu menciptakan bentuk persaingan yang sehat, lalu memanusiakan manusia, dengan membangun nilai perekonomian yang beradab, yang berdasarkan atas kepentingan bersama, dan lain sebagainya.
Oke, sila ketiga. Oke, Persatuan Indonesia. Nah, apa landasannya Persatuan Indonesia? Yaitu pertama membangun nilai persatuan. Yaitu apa? Bahwa nilai dari perekonomian yang dibangun oleh bangsa Indonesia berdasarkan nilai persatuan yang tujuannya adalah bagaimana untuk menumbuh kembangkan atau meningkatkan nilai kehidupan ekonomi masyarakat. Melalui apa? Melalui berbagai sektor, baik sektor industri, sektor swasta, pariwisata, pertanian, dan lain sebagainya. Oke, sila keempat. Oke, kerakyatan berarti apa? Pembangunan nilai ekonomi harus berorientasikan kepada nilai masyarakat dimulai dari golongan yang paling bawah, seperti menumbuh kembangkan nilai UMKM. Yaitu apa? Usaha menengah, kecil, dan koperasi serta mikro. Yang tujuannya nanti UMKM diharapkan menjadi nilai pendorong perekonomian masyarakat dengan menggerakkan apa yang dinamakan koperasi, di mana koperasi ini diharapkan sebagai soko guru dalam masyarakat. Nah, apa soko guru? Yaitu menjadi model yang baik di dalam penerapan nilai perekonomian masyarakat sebagai upaya dalam menumbuhkan ekonomi kerakyatan yang bersifat UMKM. Oke, sila kelima. Nah, sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya apa? Perekonomian Indonesia harus dibangun berdasarkan pemerataan secara tepat, di mana hasil-hasil pembangunan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Nah, inilah yang disebut sebagai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, diharapkan apa? Dengan adanya pembangunan nilai ekonomi bagi masyarakat Indonesia, maka berbagai ketimpangan dalam ekonomi yang terjadi sehingga jurang pemisah antara si kaya dan si miskin semakin tinggi, dan juga terjadinya kecemburuan sosial, bagaimana ini bisa ditekan. Nah, sehingga nantinya sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini bisa dihidupkan. Nah, saya stop dulu. Ada pertanyaan kira-kira? Silakan. Nah, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, kalau kita sudah berbicara mengenai bagaimana konsep itu dibentuk terhadap nilai model perekonomian yang dijalankan oleh bangsa kita, Indonesia, berarti bangsa kita memerlukan adanya sistem. Nah, sistem ini apa? Sebagai mekanisme yang menggerakkan nilai perekonomian Indonesia. Nah, sistem kita bagaimana terhadap nilai perekonomian? Apa yang kita anut? Apakah kita menganut sistem kapitalisme? Apakah kita menganut sistem sosialis? Ya, silakan. Oke, ya. Atau yang ketiga, nah, yang mana kita menganut sistem perekonomian? Nah, coba yang paling belakang. Kenapa gitu nih? Dokter dipegangin terus. Oh, kalau takut ngambil saya pegangin. Ada belajar pegangin gitu. Ya, apa tuh? Ya, makanya simak, pegangin pikir dulu. Ya, pegangin kuis kayak balita gitu belajar umum. Coba. Nah, bagaimana sistem perekonomian yang dianut bangsa kita? Yang tadi kan kita sudah tahu modelnya, yaitu formulasi yang dibuat bagaimana menggerakkan nilai perekonomian. Nah, dalam menggerakkan nilai perekonomian berarti perlu sistem. Sistem itu apa yang tadi saya ceritakan mengenai suatu mekanisme yang diciptakan dengan berbagai kebijakan yang melandasi bagaimana kegiatan perekonomian dilakukan. Nah, seperti apa sistem di negara kita nih dalam perekonomian? Ya? Oke, perekonomian Pancasila. Di mana perekonomian Pancasila ini dibangun dari perpaduan antara perekonomian kapitalisme
dengan perekonomian sosialis. Nah, apa buktinya? Bahwa perekonomian Indonesia merupakan perpaduan dari perekonomian Pancasila, dari perekonomian kapitalis, sistem kapitalis dan sosialis. Nah, apa buktinya? Nah, buktinya apa? Yang kita bisa lihat, yang pertama, kita bisa lihat bahwa sumber-sumber energi yang ada di Indonesia, entah itu batu bara, bauksit, nikel, tembaga, minyak bumi, dan lain sebagainya, itu dipegang oleh negara. Negara yang mengendalikan penuh terhadap sumber daya energi ataupun kekayaan alam yang terkandung di Indonesia. Nah, dalam sumber energi ini, maka negara memiliki hak untuk memegang keseluruhannya, agar nantinya diharapkan tidak adanya bentuk praktek kecurangan dalam perekonomian seperti melahirkan oligopoli atau melahirkan bentuk monopoli yang dimana hanya dikuasai oleh segelintir orang. Nah, yang kedua apa? Ciri daripada perpaduan kapitalisme dan sosialisme. Nah, negara juga mengajak bentuk kerjasama ekonomi di mana pihak-pihak swasta dilibatkan, seperti adanya badan usaha milik swasta. Nah, di mana badan milik swasta ini bisa sebagai mitra dari pemerintahan untuk memperoleh dan mendapatkan keuntungan, agar nanti keuntungan itu diharapkan bisa meningkatkan pendapatan dan mendorong nilai perekonomian Indonesia. Melalui apa? Melalui peningkatan salah satunya infrastruktur. Nah, ciri yang ketiga apa? Kira-kira ciri ketiga, perpaduan ekonomi Pancasila, kapitalisme, dan sosialisme. Ciri yang ketiga apa? Bahwa pemerintah juga berhak untuk mencari bentuk nilai keuntungan dari kegiatan perekonomian yang dibangun berdasarkan prinsip kapitalisme, seperti penguasaan nilai pasar dan lain sebagainya. Hal ini dibuktikan dengan adanya apa? Adanya badan usaha milik negara yang tujuannya mencari nilai keuntungan. Nah, lalu apa lagi? Ciri berikutnya, sistem perekonomian Indonesia yang bentuknya perpaduan kapitalisme dan sosialisme. Nah, apa ciri yang keempat? Kira-kira? Kalau pajak termasuk. Nah, kalau pajak bentuk penarikan. Nah, yang keempat apa? Jangan lupa, individu boleh memiliki faktor-faktor produksi asalkan tidak mencakup kehidupan orang banyak. Seperti pengen menguasai misalnya tekstil, boleh, karena kenapa? Tekstil tidak mencakup kehidupan orang banyak. Nah, selanjutnya kalau kita bicara sistem kapitalis, dalam sistem perekonomian apa nih ciri-cirinya? Kira-kira kalau kapitalis. Nah, yang dimana biasa dianut oleh negara Eropa dan Amerika. Nah, apa ciri-cirinya nih kapitalisme? Ya, yaitu faktor-faktor produksi pertama boleh dikuasai secara individu. Nah, di mana individu boleh memiliki kepemilikan faktor-faktor produksi. Kalau Anda punya modal kuat, boleh menguasai pertambangan batu bara di Amerika, ya silakan. Nah, ini dia. Berdasarkan nilai individu. Lalu apa lagi yang kedua? Negara tidak dominan dalam kegiatan perekonomian. Negara hanya mengatur bagaimana kegiatan perekonomian berlangsung melalui nilai perundang-undangan yang diciptakan.
Yang ketiga apa? Bentuk perekonomian kapitalis, yaitu sektor-sektor perekonomian lebih dominan digerakkan oleh pihak swasta. Nah, ini dia. Nah, selanjutnya apa? Penentuan harga, demand dan supply, permintaan dan penawaran, semuanya dikendalikan oleh mekanisme kekuatan daripada pasar. Negara tidak turut campur secara dominan bagaimana permintaan, penawaran, penentuan harga. Nah, yang terjadi. Nah, selanjutnya kalau sosialis apa nih cirinya? Biasa dianut oleh negara kalau sosialisme seperti negara Korea Utara. Lalu pernah dianut oleh Laos, Kamboja, Vietnam, negara Uruguay. Nah, apa cirinya? Ya, negara pertama cirinya dominan, memegang penuh terhadap kendali perekonomian, baik dalam penentuan harga, permintaan, penawaran. Lalu yang kedua, negara dominan dalam menguasai apa? Faktor produksi. Nah, yang ketiga apa? Perekonomian digerakkan secara lebih dominan oleh pemerintah, di mana pemerintah ikut serta atau andil secara penuh atau dominan dalam setiap peran serta dan kegiatan perekonomian. Nah, ini dia. Nah, ciri selanjutnya sosialis apa? Ciri selanjutnya sosialis. Kira-kira, ya boleh dah yang batuk. Nah, kira-kira nih ciri selanjutnya sosialis apa nih? Oke, ciri selanjutnya mengutamakan kepentingan negara yang ditandai apa? Pihak swasta tidak boleh ada kepemilikan faktor-faktor produksi. Nah, ini dia. Nah, setelah kita tahu bahwa dalam hal perekonomian yang tujuannya menciptakan kemakmuran, yang memerlukan tadi udah adanya konsep dalam hal mencapai kemakmuran dan juga sistem daripada perekonomian, maka negara akan berupaya bagaimana menciptakan nilai pembangunan. Nah, nilai pembangunan yang diciptakan itu harus berdasarkan pertama mempertimbangkan sumber daya alam. Nah, apa saja sumber daya alam? Di Indonesia melimpah sumber daya alam. Ada bauksit, nikel, Kamboja, nikel, lalu ada emas, ada uranium, nah ada batu bara, ada biji besi, dan lain sebagainya. Nah, tapi kenapa sumber daya alam kita tidak mampu sepenuhnya menggerakkan nilai perekonomian, di mana ditandai seperti salah satunya bahwa hasil daripada pengeboran minyak lepas pantai yang dilakukan Pertamina masih membutuhkan seperti Singapura dalam merubah minyak bumi menjadi berbagai produk outputnya, entah itu premium, Pertamax turbo plus dan lain sebagainya. Nah, mengapa ini terjadi? Oke, berarti sumber daya alam mendukung, tetapi harus ada kekuatan terhadap sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia inilah yang penting sebagai unsur penggerak dalam pembangunan nilai ekonomi.
Nah, oleh sebab itu, apa yang diperlukan dalam pembangunan nilai ekonomi agar sumber daya yang dimiliki oleh bangsa kita memiliki kekuatan? Dalam arti berorientasikan kepada nilai pembangunan. Bahkan kalau kalian pernah dengar di berita bahwa Indonesia itu dikatakan memiliki keuntungan terhadap bonus demografi. Nah, seharusnya bonus demografi ini banyaknya penduduk di Indonesia yang kurang lebih Indonesia masuk ke urutan 10 besar penduduk terbanyak di dunia, seharusnya ini menjadi penggerak dalam perekonomian bangsa kita. Nah, berarti bagaimana sumber daya manusianya? Nah, harus ditingkatkan. Nah, dalam hal apa? Dalam hal baik kompetensinya, nah, baik terhadap keahliannya, baik terhadap kemampuannya, maupun terhadap pendidikan. Nah, yang berbasis apa? Semua ini yang diperlukan. Nah, yang berbasis apa nih? Yaitu terhadap kebutuhan industri dan teknologi. Nah, berarti apa yang perlu diperlukan nih, dipersiapkan agar konsep, sistem, dan yang diorientasikan terhadap pembangunan ini bisa ditingkatkan supaya sumber daya alam kita itu kita yang kelola sendiri, menjadikan ini sebagai kekuatan dalam kemandirian perekonomian bangsa untuk meningkatkan nilai kemakmuran. Berarti sumber daya alam ini harus ditingkatkan seperti yang tadi saya katakan, bahwa ledakan penduduk di bangsa kita yang masuk urutan 10 besar harusnya kemampuan, keahlian, kompetensi, pendidikan ini bisa menjadi nilai jual dalam hal untuk mengelola sumber daya alam agar bisa mencapai peningkatan nilai ekonomi. Nah, oleh sebab itu, kompetensi, keahlian, kemampuan, dan pendidikan harus berorientasikan pada kebutuhan nilai industri dan teknologi. Nah, berarti perlu upaya nih. Kira-kira upaya apa yang perlu dilakukan? Nah, kira-kira nih, nah ini dari kalian kenal, namanya siapa? Oh iya, Fikri. Nah, apa yang perlu dilakukan? Kayak Fikri namanya Fikri, temannya David sini. Hah? Ya, coba. Kira-kira apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah atau negara dalam hal mendorong nilai sumber daya manusia? Nah, apa yang perlu dilakukan? Ya, pertama, nah, peningkatan nilai pendidikan di bangsa kita. Nah, sudah saatnya pendidikan di bangsa kita seperti perguruan tinggi, sekolah tinggi, universitas, dan lain sebagainya itu sudah berorientasi kepada nilai industri dan teknologi. Nah, seharusnya kurikulum-kurikulum yang dibangun harus berdasarkan link and match. Yaitu apa? Ada keterkaitannya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan penelitian yang berbasis kepada nilai industri dan teknologi. Nah, ini dia yang nantinya perguruan tinggi bisa dijadikan sebagai motor penggerak dalam hal produce atau menghasilkan output terhadap hasil penelitian yang berguna bagi peningkatan nilai industri. Nah, lalu apa lagi yang diperlukan dalam pendidikan? Nah, sudah saatnya nih, di mana pendidikan kita baik dari mulai SD, SMP, SMA, nah harus berbasiskan pada pembentukan nilai karakter. Nah, karakter building of nation, itu apa? Karakter bangsa sebagai nilai pengkuat dalam pembangunan ekonomi. Karena kenapa? Kalau karakter sudah bagus, memiliki nilai jiwa nasionalisme, maka sumber daya manusia bisa ditingkatkan ke arah bagaimana peningkatan dan pencapaian terhadap kompetensi, keahlian, kemampuan yang berbasis kepada nilai industri dan teknologi.
Nah, di kita kan sekarang karakter kurang. Apa buktinya? Banyak pemuda-pemuda Indonesia yang berprestasi diberikan beasiswa cuma-cuma, ketika mereka sudah di luar negeri lulus segala macam, ditarik kembali ke sini nggak mau, lebih baik kerja di luar negeri. Nah, untuk itu mulai dipersiapkan di karakternya supaya bisa memiliki karakter bangsa, supaya bisa digunakan untuk nilai pembangunan sebagai nilai aset yang berharga yang dimiliki negara. Nah, lalu apa lagi dalam pendidikan? Nah, tingkatkan sekarang, mulai efektifkan seperti balai latihan kerja. Nah, bagaimana balai latihan kerja ini ditingkatkan untuk memberikan kontribusi terhadap nilai pembangunan ekonomi? Seperti apa? Seperti bagaimana masyarakat didorong melalui perusahaan-perusahaan besar menggerakkan CSR, Corporate Social Responsibility, seperti contohnya Telkom memberikan pelatihan secara gratis dan cuma-cuma kepada masyarakat berupa servis handphone gratis. Yang tujuannya nanti diharapkan masyarakat sudah memiliki kemampuan dalam memperbaiki servis, bisa servis HP bisa digunakan untuk pembangunan usaha yang membantu dalam pembangunan nilai ekonomi. Nah, melalui balai latihan kerja. Nah, selanjutnya dalam sumber daya manusia, apa yang perlu dilakukan selain dalam pendidikan? Nah, pelatihan, apa lagi yang diperlukan? Kira-kira apa lagi nih? Teknologi. Oke, yang diperlukan yaitu bahwa sumber daya manusia harus siap terhadap penguasaan teknologi. Nah, seperti apa contohnya nih? Fikri, kenapa bibirnya contoh? Apa? Contoh teknologinya, Pak. Bukan, bagaimana teknologi ini dapat digunakan untuk peningkatan nilai sumber daya manusia agar kemampuan, keterampilan, keahlian bisa didorong atau diupayakan dalam peningkatan nilai pembangunan ekonomi. Seperti membuat grup buat dibimbing gitu, Pak. Buat gimana ya? Buat pembuatan grup bimbingan gitu, Pak. Bimbingan apaan? Bimbingan pernikahan? Nah, jelas itu bimbingan apa dong? Teknologi. Nah, seperti apa? Training. Seperti memberikan pelatihan-pelatihan training yang berbasis kepada nilai teknologi. Seperti bisa bekerja sama dalam BNSP yang tujuannya nanti pelatihan tersebut bisa memberikan sertifikat sebagai bentuk pengakuan bagi tenaga kerja Indonesia bahwa tenaga kerja Indonesia dinilai mampu berkualitas bersaing terhadap tenaga kerja asing untuk dalam penguasaan teknologi. Nah, seperti apa? BNSP bisa bekerja sama dengan pihak-pihak swasta yang memberikan misalnya pelatihan digital marketing, lalu pelatihan computer based training, lalu bisa pelatihan yang berbasis kepada penciptaan web, atau bisa pelatihan terhadap penciptaan sistem keamanan jaringan komputer, security system, lalu bisa juga dalam pelatihan yang berbasis kepada artificial intelligence dalam pembuatan animasi dan lain sebagainya. Nah, untuk ini tadi saya sudah katakan agar perekonomian dalam nilai pembangunan itu bisa digerakkan, maka kita harus tahu apa nilai potensi yang dimiliki suatu negara, seperti negara bangsa kita, yang dimana nantinya bisa digunakan sebagai nilai pembangunan. Nah, kira-kira potensi apa saja yang kita miliki sebagai bentuk sektor ekonomi yang bisa ditingkatkan?
Nah, kira-kira apa saja nih? Oke, betul. Pertama, pariwisata. Nah, di negara kita banyak sekali objek-objek pariwisata, entah itu keindahan alam, pantai, dan lain sebagainya. Tetapi kenapa kok tidak menjadi primadona? Yang menjadi primadona malah Thailand, Pattaya, Phuket, nah lalu Malaysia, Tanah Ginting. Nah, padahal keindahan alam di Indonesia saya yakin dan percaya kalau bersaing dengan Malaysia, dengan Thailand nggak kalah. Banyak objek keindahan alam di Indonesia yang lebih baik, yang lebih indah dibandingkan Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam. Tapi kenapa kita tidak menjadi primadona? Primadonanya cuma satu, orang asing kenal Indonesia cuma dari luar. Nah, padahal banyak, belum Bunaken, belum Danau Toba. Nah, belum lagi